Hai, perkenalkan, namaku Yasen Basarwin Istito dari kelas 2B dengan NIM 240760081. Jadi adanya tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS perkembangan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan dinamika kepribadian pada masa dewasa akhir. Untuk video lebih jelasnya, yuk kita simak pada penjelasan berikut ini. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi ini adalah sebuah studi kasus. Nah, subjek pada studi kasus ini adalah seorang wanita berusia 70 tahun yang menjalani perannya sebagai ibu-ibu lansia pada umumnya. Nah, dalam usia lanjutnya ini subjek mengalami perubahan kepribadian, Pak. Nah, dulu waktu subjek masih muda, dia itu menghabiskan waktunya untuk pekerjaan dan urusan lainnya, sehingga seringkali subjek tidak dapat untuk memikirkan perasaan orang-orang lain di sekitarnya. Nah, meskipun subjek memiliki banyak teman dan keluarga, nah hubungan yang terjalin ini tidak terlalu mendalam. Namun seiring bertambahnya usia, subjek sekarang lebih sering banyak waktu untuk mengobrol dengan teman-teman terdekatnya dan keluarganya. Subjek bisa ngobrol lebih dalam, lebih peka terhadap perasaan mereka, dan lebih mudah menunjukkan kasih sayang, entah itu kepada anak-anak, cucu, atau teman-teman. Nah, subjek lebih bisa menghargai hubungan yang tulus dan mendengarkan orang dengan hati yang terbuka pada masa dewasa ini. Nah, walaupun usia subjek sudah lebih tua, hubungan dengan orang-orang di sekitar subjek menjadi lebih dekat secara emosional. Adapun perubahan yang subjek rasakan seperti pada masa lalu, subjek seringkali merasa panik saat menghadapi masalah dan cenderung ingin menyelesaikan segala sesuatunya dengan cepat. Namun seiring bertambahnya usia, subjek belajar untuk lebih santai dan menyadari bahwa tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan terburu-buru. Nah, ia memahami bahwa seiring berjalannya waktu, penyelesaian terbaik dan kini subjek lebih bijaksana dalam menghadapi situasi tanpa harus terburu-buru atau memaksakan diri. Nah, pada masa mudanya dulu, subjek ini sering merasa tidak puas dengan penghasilannya ataupun dengan apapun pencapaian yang dia dapatkan. Nah, sekarang ini dia merasa lebih mudah untuk bersyukur, menghargai apa yang ia rasakan sekarang. Hal-hal kecil seperti bangun pagi dengan tubuh yang sehat cukup membuatnya merasa bahagia. Nah, subjek ini pada saat ini lebih menghargai kebahagiaan dalam bentuk yang sederhana dan tidak lagi terlalu berfokus pada pencapaian materi. Begitu juga dengan cara dia bertindak dalam kehidupan sehari-harinya. Subjek itu dahulu sangat aktif dalam berbagai kegiatan, sering berpergian dan selalu mengisi hari-harinya dengan banyak aktivitas. Namun dengan bertambahnya usia, subjek menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Kini ia lebih memilih kegiatan yang lebih ringan dan menenangkan seperti merawat tanaman, membaca buku, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, subjek ini menikmati kehidupan dengan ritme yang lebih pelan dan sederhana, dengan fokus utama pada kebahagiaan yang tulus dan kedamaian batin. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Setiap tahap dalam rentang kehidupan seseorang termasuk usia lanjut ditandai oleh perubahan fisik dan psikologis yang khas. Nah, perubahan-perubahan tersebut memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana pria atau wanita usia lanjut dapat beradaptasi dengan baik atau buruk. Akan tetapi, ciri-ciri usia lanjut cenderung menuju dan membawa penyesuaian diri yang buruk pada yang baik dan kepada kesengsaraan daripada kebahagiaan. Nah, itulah alasan mengapa usia lanjut sering dianggap lebih menakutkan dibandingkan dengan usia madya dalam beberapa kebudayaan, menurut Hurlock tahun 1980. Nah, penyesuaian diri pada lansia ini merujuk pada upaya atau proses yang dilakukan oleh individu yang telah memasuki usia tua untuk dapat berperilaku dengan baik serta mengelola atau mengendalikan perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan sekitar. Nah, usia tua yang penting itu bukan tugas yang menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan kecepatan hidup, kualitas hidup, lingkaran sosial, dan hal yang lain-lain, dan mengatasi aspek negatif penuaan, tetapi juga masalah pengembangan diri. Nah, tantangan perkembangan utama pada masa dewasa akhir ini mencakup pencapaian kesatuan diri dan pencarian tujuan hidup. Nah, proses adaptasi ini terhadap perubahan fisik pada individu lanjut mencakup
penerimaan dan penyesuaian terhadap perubahan tubuh yang terjadi seiring bertambahnya usia, termasuk dalam aspek kesehatan, mobilitas, serta penurunan kemampuan fisik yang lain-lain. Nah, meskipun perubahan kondisi fisik pada usia lanjut ini merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal karena memang sudah haknya seperti itu. Nah, namun sebagian besar perubahan tersebut cenderung mengarah pada penurunan. Namun proses dan laju perubahan tersebut dapat bervariasi secara signifikan antar individu. Untuk masing-masing individu walaupun usia mereka sama, namun meskipun mengalami penyesuaian diri, subjek penelitian menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengelola kehidupan dan mengatasi konflik melalui penggunaan kecerdasan interaksi sosialnya. Nah, itu adalah salah satu cara utama yang dilakukan subjek adalah memperbanyak ibadah untuk menenangkan pikirannya, melakukan interaksi kepada keluarga dan orang-orang sekitarnya, dan berkumpul untuk membahagiakan kehidupan pada usia akhirnya. Nah, subjek juga ini mengalami perubahan kehidupan yang sangat berpengaruh pada dirinya seperti perubahan fisik, kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Nah, penurunan fisik seperti berkurangnya kemampuan pendengaran, penglihatan, pendengaran. Nah, serta munculnya berbagai penyakit yang disebabkan oleh menurunnya fungsi organ tubuh yang tidak lagi bekerja secara optimal dan mengalami proses degenerasi di usia lanjut. Kesehatan menjadi hal yang sangat diperhatikan karena individu lebih rentan terhadap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, osteoporosis. Nah, perubahan metabolisme ini dan sistem kekebalan tubuh juga mempengaruhi kesehatan pada usia ini. Nah, masuk ke pembahasan yang terakhir itu, dari aspek psikologis ini, proses penuaan juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis seseorang. Beberapa orang mengalami perubahan mood, penurunan daya ingat, dan gangguan kognitif seperti demensia atau Alzheimer. Namun tidak semua orang mengalami hal ini dan banyak tetap memiliki kesehatan mental yang baik pada masa dewasa akhir. Seringkali dianggap sebagai fase kehidupan yang stabil dalam hal kepribadian. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan kepribadian dapat terjadi sebagai respons terhadap perubahan lingkungan, kesehatan, interaksi sosial. Nah, jadi bentuk bantuan sosial yang dapat diberikan kepada individu yang terjadi di masa tua itu dengan memberikan dukungan dan membantu orang lanjut usia untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada dirinya, lalu memberi motivasi mental dan menghargai sosial mereka dan berupaya untuk selalu menghormati, menghargai, dan menjalani komunikasi yang tepat dan efektif dengan para lansia. Oke, mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa mendapatkan apa poin-poin yang bisa diambil dan kita bisa menghargai orang yang sedang mencapai usia lanjutnya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.